Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan mengenai extreme programming sesuai dengan topik kita sendiri. Yang dimana kami ada Ahmad Baihaqi Nuruzaman, Muhammad Wisnu Arif Nugraha, Khotibul Umam, dan saya sendiri Zida Mutra Sanjaya, dan terakhir Abigail Alaid Henbangesen. Selanjutnya, untuk pengertian extreme programming akan dijelaskan oleh Khotibul Umam. Proyek Extreme Programming pertama dimulai pada 6 Maret 1996. Extreme Programming merupakan salah satu dari beberapa proses agile populer. Sudah terbukti sangat sukses di banyak perusahaan dari berbagai ukuran dan industri di seluruh dunia. Extreme Programming berhasil karena menekankan kepuasan pelanggan, alih-alih memberikan semua yang Anda mungkin inginkan dengan waktu yang singkat. Extreme Programming memberdayakan pengembangan Anda untuk percaya diri menanggapi perubahan kebutuhan pelanggan, bahkan keterlambatan. Extreme Programming menekankan kerjasama tim, pengelola, pelanggan, dan pengembang semua mitra setara dalam sebuah tim kolaboratif. Extreme Programming menerapkan sederhana, namun efektif yang memungkinkan tim menjadi sangat produktif. Tim mengorganisir diri mengatasi masalah untuk menyelesaikan seefisien mungkin. Extreme Programming meningkatkan proyek perangkat lunak dalam lima cara penting. Yang pertama, komunikasi. Yang kedua, kesederhanaan. Yang ketiga, umpan balik, rasa hormat, dan keberanian. Extreme Programming selalu berkomunikasi dengan pelanggan mereka dan sesama programmer. Baik, untuk pengertian extreme programming kurang lebih seperti itu. Selanjutnya, untuk tahapan metode extreme programming itu sendiri akan dijelaskan oleh Ahmad Baihaqi Nuruzaman. Di sini saya akan menjelaskan beberapa tahapan pada metode extreme programming. Yang pertama, exploration. Pada tahapan ini, klien mendefinisikan fitur yang mereka harapkan ada pada sistem yang akan dibuat, dan di saat yang bersamaan, tim pengembang menyesuaikannya dengan tools, teknologi, dan praktik-praktik yang akan digunakan pada proyek. Nah, untuk yang kedua, planning. Dalam tahapan ini, requirement yang telah ditentukan pada tahap sebelumnya dipecahkan menjadi user stories dan ditetapkan prioritas pengerjaannya untuk kemudian disepakati konten yang akan dibuat pada rilis awal atau small release. Yang ketiga, iteration to release. Tahapan ini terdiri dari beberapa iterasi untuk dapat menghasilkan sistem pada rilis awal. Jadwal yang telah ditentukan pada tahapan planning dipecahkan menjadi beberapa iterasi dengan durasi setiap iterasi berkisar dari 1 minggu hingga 2 minggu. Iterasi awal difokuskan pada pembangunan arsitektur sistem sebagai pondasi sehingga akan dipilih requirement pada pemberlakuan pembangunan struktur untuk keseluruhan sistem. Requirement yang akan dikerjakan pada setiap iterasi dipilih oleh pelanggan. Pada akhirnya, setiap iterasi tes fungsional dilakukan dan akhir iterasi sistem telah siap untuk diproduksi. Pembangunan sistem pada tahapan ini dilakukan dengan menerapkan pair programming. Beberapa literatur mendefinisikan pair programming sebagai pendekatan di mana dua orang programmer melakukan pengkodean untuk task yang sama dengan menggunakan satu komputer dan satu keyboard. Satu programmer bertugas sebagai driver yang berfokus melakukan pengkodean dan programmer lainnya bertugas sebagai navigator yang melakukan observasi dan mengomentari kode program yang telah ditulis dan mencari alternatif pengkodean lain jika diperlukan. Lalu yang keempat, productionizing. Pada tahapan ini pengujian ekstra dan
pemeriksaan kinerja sistem dilakukan. Dari kegiatan tersebut terdapat kemungkinan ditemukannya perubahan sistem dan kesepakatan harus dibuat mengenai perlu tidaknya perubahan tersebut diikuti pada small release atau disesuaikan untuk rilis berikutnya. Pada tahap ini, lamanya iterasi dipersingkat menjadi 1 minggu. Lalu yang kelima, maintenance. Pada tahap ini telah dilakukan rilis sistem untuk digunakan oleh pengguna. Sistem harus tetap berjalan dan pada saat bersamaan dihasilkan iterasi baru. Untuk dapat melakukan hal itu, maka diperlukan support test dari pihak klien sehingga dapat menghambat kecepatan pengembangan atau diperlukan penambahan anggota baru ke tim. Lalu yang keenam, dead. Ketika seluruh requirement pelanggan telah dipenuhi, baik yang berkaitan dengan kinerja maupun kehandalan sistem, maka tahapan ini tercapai. Pada tahapan ini ditulis dokumentasi sistem yang diperlukan karena tidak ada lagi perubahan baik pada arsitektur, desain, maupun pengkodean. Tahapan dead juga dapat tercapai ketika sistem tidak dapat memberikan hasil sesuai requirement yang dibuat atau biaya yang dikeluarkan untuk pengembang lebih lanjut menjadi terlalu mahal. Mungkin itu dari saya. Terima kasih untuk Saudara Ahmad Baihaqi Nurzaman. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan dari extreme programming itu sendiri akan dijelaskan oleh Saudara Abigail Alaid Hembangesen. Kelebihan Extreme Programming. Extreme Programming memiliki kelebihan tersendiri, yaitu meningkatkan kepuasan tersendiri bagi klien. Selanjutnya, pembangunan sistem yang dibuat menjadi lebih cepat, lalu meningkatkan komunikasi dan sifat saling menghargai antar developer, dan menjalin komunikasi yang baik dengan klien. Kekurangan Extreme Programming. Rekrutmen dari pelanggan kemungkinan besar tidak lengkap, sehingga developer mau tidak mau harus selalu siap dengan perubahan yang dibutuhkan, karena perubahan akan selalu dan harus diterima oleh developer itu sendiri. Extreme Programming tidak memiliki dokumentasi formal yang dibuat selama developing. Satu-satunya dokumentasi yang dibuat adalah dokumentasi awal yang dilakukan oleh user. Tidak bisa membuat kode yang detail di awal. Prinsip simplicity dan juga anjuran untuk melakukan apa yang diperlukan hari itu juga. Baik, untuk kelebihan dan kekurangan extreme programming itu sendiri kurang lebih seperti itu. Selanjutnya, untuk waktu penerapan menggunakan extreme programming akan dijelaskan oleh Saudara Muhammad Wisnu Arif Nugraha. Extreme programming sangat cocok saat kita membutuhkan perubahan yang cepat dan singkat. Bisa juga untuk proyek berisiko tinggi dengan tantangan yang amat berat. Adapun tim yang dibentuk berukuran antara kecil sampai medium saja, dan adanya permintaan dari pelanggan secara langsung, sehingga harus dilakukannya perubahan. Baik, terima kasih atas penjelasan dari Saudara Muhammad Wisnu Arif Nugraha. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai contoh studi kasus dalam penerapan extreme programming. Di sini kami mengambil sebuah jurnal yang berjudul Penerapan Extreme Programming dalam Membangun Aplikasi Pengaduan Layanan Pelanggan atau bisa disebut dengan PALAPA pada perguruan tinggi. Pada gambar 1 terdapat 3 peran pengguna aplikasi, yaitu admin, complainer, dan complainee. Struktur statis digambarkan menggunakan kelas diagram seperti diperlihatkan pada gambar kedua. Aplikasi dikembangkan menggunakan pendekatan berbasis objek dengan menggunakan konsep model view controller. Perilaku sistem digambarkan menggunakan activity diagram yang dibuat berdasarkan use case diagramnya. Activity diagram untuk use case login menggambarkan aktivitas yang dikerjakan
ketika pengguna itu sendiri melakukan login ke dalam aplikasi. Activity ini dilakukan dengan bertujuan pengguna agar pengguna dapat masuk ke dalam aplikasi. Activity diagram berikutnya dikategorikan berdasarkan pengguna dan use case-nya masing-masing. Activity diagram untuk aktivitas admin dalam mengelola data akun itu sendiri diperlihatkan pada gambar keempat. Rangkaian kegiatan dalam aplikasi untuk kelola data divisi serupa dengan alur kegiatan untuk kelola data akun. Activity diagram untuk menyetujui pengaduan yang telah masuk diperlihatkan pada gambar kelima. Activity diagram berikutnya memperlihatkan rangkaian proses yang dilakukan aplikasi agar admin dapat melihat pengaduan berdasarkan statusnya. Activity diagram pada gambar ketujuh memperlihatkan rangkaian kegiatan yang dilakukan aplikasi ketika komplainer dalam menggunakan aplikasi. Untuk dapat melakukan pengaduan, komplainer diharuskan memiliki akun terlebih dahulu dengan cara registrasi. Aktivitas yang dilakukan aplikasi dalam menerima registrasi komplainer diperlihatkan pada gambar ketujuh. Setelah memiliki akun, komplainer dapat melakukan pengaduan dengan aktivitas yang dilakukan aplikasi ditunjukkan pada gambar ke-8. Aktivitas aplikasi ketika komplainer melihat daftar pengaduan yang pernah dilakukan dan melihat masing-masing status pengaduan diperlihatkan pada gambar ke-9. Activity diagram berikutnya adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan aplikasi serta komplainer menggunakan aplikasi. Gambar ke-10 memperlihatkan rangkaian aktivitas aplikasi ketika komplainer memasukkan tindak lanjut pengaduan pada divisinya. Komplainer dapat melihat daftar pengaduan yang masuk secara keseluruhan maupun berdasarkan statusnya dengan kegiatan aplikasi dalam menanganinya terdapat pada gambar ke-11. Dan yang terakhir yaitu gambar ke-12. Di gambar 12 ini memperlihatkan perancangan database yang digambarkan menggunakan entity relationship diagram. Baik, kurang lebih seperti itu untuk contoh studi kasusnya dalam penerapan Extreme Programming. Selanjutnya, kesimpulan yang kami dapatkan yaitu Extreme Programming sangat dibutuhkan untuk menghadapi requirement yang tidak jelas maupun terjadinya perubahan-perubahan, requirement yang sangat cepat, dan juga masih perlu dilakukan penyesuaian aplikasi terhadap permasalahannya. Extreme Programming memerlukan usability testing untuk demi menguji aplikasi apakah sudah sesuai dengan keluhan dan kebutuhan pengguna atau belum. Mungkin dari kami sekian, cukup. Jikalau terdapat kesalahan kata dan makna, diharapkan dimohon maafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.